Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari surat pertama Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-8 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi, kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Kita pada saat ini, saya mengambil sebuah tema yaitu saling mengasihi. Di dalam kehidupan ini, seringkali kita melupakan apa yang Tuhan kehendaki atau yang Tuhan perintahkan supaya kita melakukan perbuatan itu kepada saudara-saudara kita. Saya akan bertanya kepada orang tua dan saudara saat ini, hal apakah yang Tuhan kehendaki itu? Ini hanya terdiri dari 5 huruf dan 1 kata. Ya, kasih. Apakah yang dimaksud dengan kasih itu? Apakah kasih itu apabila mulut kita sudah mengatakan bahwa kita sudah memaafkan saudara-saudara kita yang sudah berbuat kesalahan kepada kita, namun di dalam hati kita masih tersimpan rasa sakit hati atau dendam, sehingga kita mau membalas perbuatannya itu. Tetapi tentu tidak. Namun kasih itu adalah bagaimana cara kita memaafkan orang yang berbuat kesalahan kepada kita dengan tulus dan tanpa menyimpan rasa dendam itu. Bagaimana cara kita mengaplikasikan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, saling mengasihi dengan saudara-saudara kita. Seperti yang dikatakan firman Tuhan bahwa hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Untuk itu, kita harus saling mengasihi saudara-saudara kita, walaupun mereka sudah melakukan kesalahan kepada kita. Yang kedua, saling memaafkan dan tolong-menolong. Di dalam firman Tuhan dikatakan juga bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi berkatilah ia, untuk itu kamu dipanggil. Di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saudara kita, namun tugas kita yaitu kita harus mendoakannya supaya mereka atau saudara-saudara kita itu tidak melakukan kesalahan yang berulang-ulang kali, sehingga dapat menimbulkan rasa sakit hati, dan di dalam kehidupannya juga itu
ia tidak merasakan kasih dari Tuhan. Dari pembacaan ini juga, saya teringat sebuah ilustrasi, yaitu ada seorang sahabat yang mencuri, ada seorang pemuda laki-laki yang mencuri uang sahabatnya sendiri. Untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Dari pembacaan kita pada saat ini, saya mengambil sebuah tema, yaitu saling mengasihi. Di dalam kehidupan ini, seringkali kita melupakan apa yang Tuhan kehendaki atau yang Tuhan perintahkan supaya kita melakukan perbuatan itu kepada saudara-saudara kita. Saya akan bertanya kepada orang tua dan saudara saat ini, hal apakah yang Tuhan kehendaki itu? Ini hanya terdiri dari 5 huruf dan 1 kata. Ya, kasih. Apakah yang dimaksud dengan kasih itu? Apakah kasih itu apabila mulut kita sudah mengatakan bahwa kita sudah memaafkan saudara-saudara kita yang sudah berbuat kesalahan kepada kita, namun di dalam hati kita masih tersimpan rasa sakit hati atau dendam, sehingga kita mau membalas perbuatannya itu. Tetapi tentu tidak. Namun kasih itu adalah bagaimana cara kita memaafkan orang yang berbuat kesalahan kepada kita dengan tulus dan tanpa menyimpan rasa dendam itu. Bagaimana cara kita mengaplikasikan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, saling mengasihi dengan saudara-saudara kita. Seperti yang dikatakan firman Tuhan bahwa hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Untuk itu, kita harus saling mengasihi saudara-saudara kita walaupun mereka sudah melakukan kesalahan kepada kita. Yang kedua, saling memaafkan dan tolong-menolong. Di dalam firman Tuhan dikatakan juga bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi berkatilah ia, untuk itu kamu dipanggil. Di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saudara kita, namun tugas kita yaitu kita harus mendoakannya supaya mereka atau saudara-saudara kita itu tidak melakukan kesalahan yang berulang-ulang kali, sehingga dapat menimbulkan rasa sakit hati, dan di dalam kehidupannya juga itu ia tidak merasakan kasih dari Tuhan. Dari pembacaan ini juga saya teringat sebuah ilustrasi, yaitu ada seorang sahabat yang mencuri, ada seorang pemuda laki-laki
yang mencuri uang sahabatnya sendiri. Suatu hari, ada seorang pemuda yang bernama Doni. Ia mencuri uang sahabatnya sendiri yang bernama Julie. Saat itu, Julie belum sempat mempercayai bahwa Doni yang mengambil uangnya. Namun, suatu ketika ia telah melihat Doni dengan sendiri telah mengambil uangnya dalam tasnya, sehingga timbullah rasa amarah dan ia sempat tidak mempercayai Doni kembali. Namun, ia masih bisa mengendalikan rasa emosi dan amarahnya itu, sehingga ia bertanya kepada Doni, "Doni, mengapa kamu mengambil uangku?" Lalu jawab Doni dengan rasa penyesalan. Lalu Doni menceritakan kepada Julie bahwa ia mencuri uangnya itu untuk membiayai pengobatan ibunya yang saat ini dalam rumah sakit, dan perawatannya itu dan pengobatannya membutuhkan biaya yang sangat besar. Lalu, apakah yang dilakukan Julie setelah ia mengetahui kebenarannya dan alasan Doni mengambil uangnya? Apakah ia memaafkannya? Tentu, Julie memaafkan sahabatnya itu. Lalu, tergeraklah rasa kasihan, sehingga Julie membantu Doni dan untuk membiayai pengobatan ibunya yang sakit itu. Kemudian mereka melakukan kehidupan sehari-hari dengan baik dan tidak ada rasa dendam atau. Marilah saudara-saudara, kita renungkan apakah di dalam kehidupan kita ini sudah melakukan kasih terhadap orang lain, atau kita sudah memaafkan orang-orang yang telah berbuat kesalahan kepada kita, dan apakah walaupun kita sudah memaafkannya, namun dalam hati kita masih tersimpan rasa dendam dan ingin membalasnya. Dalam pembacaan kita juga pada saat ini, pesan-pesan yang dapat kita ambil yaitu, marilah kita saling mengasihi saudara-saudara kita, walaupun mereka sudah melakukan perbuatan yang sangat menyakiti hati kita, namun Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus saling mengasihi saudara-saudara, dan marilah kita saling tolong-menolong, dan kita harus melakukan atas apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Demikian firman Tuhan.